mengenal kasus korupsi PT Sritek. Kasus korupsi PT Rezeki Isman Tbk atau Sritek mencuat setelah Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka terkait dugaan penyalahgunaan pemberian kredit oleh bank-bank pemerintah. Kejaksaan Agung mengungkap bahwa kredit yang diberikan kepada Sritek tidak digunakan sesuai peruntukannya, melainkan dialihkan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, negara dirugikan hingga 692 miliar. Salah satu tersangka utama adalah Iwan Setiawan Lukminto, mantan Direktur Utama Sritek yang diduga terlibat dalam manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan dana kredit. Selain itu, terdapat juga tersangka dari Bank DKI dan Bank BPD Jateng yang diduga berperan dalam proses pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur. Kejaksaan Agung telah melakukan penahanan terhadap para tersangka dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan akuntabel. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan perusahaan besar yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan ribuan karyawan. Sementara itu, PT Sritek sendiri telah dinyatakan valid oleh Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 23 Oktober tahun 2024 dengan total utang mencapai 32,6 triliun rupiah sejak 1 Maret tahun 2025. Seluruh aset perusahaan berada di bawah kendali kurator untuk menyelesaikan kewajiban kepada para kreditur. Kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan, terutama yang melibatkan dana publik. Terkait pernyataan dana pinjaman dari 3 bank, Bank DKI, Bank BPD Jateng, dan Bank BJB kepada PT Sritek Rezeki Isman Tbk Sritek. Berikut adalah informasi yang tersedia. 1. Bank DKI. Jumlah pinjaman Bank DKI tercatat menyalurkan kredit ke Sritek sebesar 149,51 miliar rupiah atau sekitar 9,13 juta US dollar per Juni tahun 2024. Status utang dalam proses kepelitan utang ini masuk dalam kategori kreditor konkuren, yaitu kreditor tanpa jaminan kebendaan yang pembayarannya dilakukan setelah kreditor separatis dan preferen. 2. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Jateng. Jumlah pinjaman Bank Jateng menyalurkan kredit ke Sritek sebesar 396,32 miliar rupiah atau sekitar 24,2 juta US dollar per Juni tahun 2024. Status utang ini juga masuk dalam kategori kreditor konkuren. 3. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Bank Banten atau Bank BJB. Jumlah pinjaman Bank BJB tercatat menyalurkan kredit ke Sritek sebesar 33,27 juta rupiah atau sekitar 33,27 juta dolar per Juni tahun 2024. Status utang ini masuk dalam kategori kreditor separatis, yaitu kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dan berhak didahulukan dalam pembayarannya. Perlu dicatat bahwa meskipun Bank BJB memiliki status separatis, jumlah pinjaman yang diberikan tidak sebesar yang tercatat di Bank DKI dan Bank Jateng. Selain itu, terdapat kreditor lain seperti Citibank NA Indonesia yang memiliki klaim sebesar 1,92 triliun terhadap Sritek. Saat ini, proses kepelitan Sritek masih berlangsung dan kurator sedang melakukan verifikasi terhadap klaim-klaim utang yang berbagai kreditor
Hasil akhir dari proses ini akan menentukan bagaimana dana yang ada akan dilakukan oleh ASEAN untuk membayar utang-utang yang telah diajukan. Pinjaman yang tercatat di Sritek dari 3 bank tersebut adalah sebagai berikut. Berikut adalah rincian utang PT Sritek Rezeki Isman Tbk Sritek kepada 3 bank daerah, Bank BJB, Bank Jateng, dan Bank DKI, berdasarkan data terbaru. 1. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJB. Jumlah utang 671,8 miliar rupiah. Rincian kreditor separatis 9,8 miliar rupiah. Kreditor konkuren sebesar 661,9 miliar rupiah. Status kreditor separatis memiliki hak prioritas atas pajaminan kebendaan, dan kreditor konkuren akan dibayar setelah kreditor separatis. 2. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Jateng. Jumlah utang 502,8 miliar rupiah. Status kreditor konkuren. 3. Bank DKI. Jumlah utang 185,6 miliar rupiah. Status kreditor konkuren. Total utang Sritek kepada ketiga bank tersebut mencapai sekitar 1,36 triliun rupiah. Perlu dicatat bahwa status kreditor konkuren berarti pembayaran utang kepada ketiga bank ini akan dilakukan setelah kreditor separatis sesuai dengan ketentuan dalam proses kepilotan. Siapa saja yang ditangkap dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Sri Rezeki Isman Tbk Sritek? Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan 3 tersangka utama yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan kredit dari bank-bank milik pemerintah. Berikut adalah identitas para tersangka. 1. Iwan Setiawan Lukminto, jabatan mantan Direktur Utama PT Sritek. Peran diduga sebagai pihak yang mengarahkan dan memanfaatkan dana kredit untuk kepentingan pribadi, serta bertanggung jawab atas manipulasi laporan keuangan perusahaan. 2. Zainuddin, jabatan mantan Direktur Keuangan PT Sritek. Peran diduga terlibat dalam proses pengajuan dan pencairan kredit yang tidak sesuai prosedur, serta membantu dalam manipulasi data keuangan perusahaan. 3. Ricky Sahroni, jabatan mantan Kepala Divisi Kredit Bank DKI. Peran diduga memberikan persetujuan kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta membantu dalam proses pencairan kredit yang merugikan keuangan negara. Ketiga tersangka ini ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan Agung pada pertengahan Mei tahun 2005 setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kerugian negara akibat tindakan mereka diperkirakan mencapai sekitar 692,9 miliar rupiah. Proses hukum terhadap para tersangka masih berlangsung dan Kejaksaan Agung berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkembangan terbaru, kasus dugaan korupsi PT Sri Rezeki Tbk Sritek, Kejaksaan Agung Indonesia telah menetapkan 3 tersangka utama yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan kredit dari bank-bank milik pemerintah. Status hukum: ketiga tersangka ini telah ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan Agung pada pertengahan Mei-Juni tahun 2025 setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kerugian negara akibat tindakan mereka diperkirakan mencapai sekitar 692,9 miliar rupiah. Perusahaan afiliasi yang mengajukan tagihan utang. Selain itu, terdapat 11 perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Lukminto yang juga mengajukan tagihan utang kepada PT Sritek
Total tagihan utang dari perusahaan-perusahaan ini mencapai sekitar 1,2 triliun rupiah. Berikut adalah daftar perusahaan tersebut. 1. PT Yogyakarta Tekstil 841,85 juta rupiah. 2. PT Citra Buana Semesta 4,11 miliar rupiah. 3. PT Lotus Indah Tekstil Industri 122,19 miliar rupiah. 4. PT Johar 13,85 miliar rupiah. 5. PT Sukoharjo Multi Indah Tekstil Mill 5,18 miliar rupiah. 6. PT Jaya Perkasa Tekstil 139,56 miliar rupiah. 7. PT Rayon Utama Makmur 49,78 miliar rupiah. 8. PT Adi Kencana Mahkota Buana 231,75 miliar rupiah. 9. PT Senang Karisma Tekstil 111,28 miliar rupiah. 10. PT Multi Internasional Logistik 61,3 miliar rupiah. 11. PT Sari Warna Asli Tekstil Industri 602,27 miliar rupiah. Tim kurator pilot PT Seritek mencatat bahwa total tagihan utang yang telah diterima mencapai 32,6 triliun rupiah. Dengan sebagian besar berasal dari kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan kebendaan. Namun, kurator juga menghadapi kendala dalam memperoleh data dan mengakses kondisi perusahaan, termasuk kesulitan dalam bertemu langsung dengan Direktur Utama Iwan Rukminto. Proses hukum dan tindak lanjut. Proses hukum terhadap para tersangka masih berlangsung dan Kejaksaan Agung berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menerbitkan surat perintah penyidikan sprindik dan memulai penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di lingkungan Bank BJB yang terkait dengan pemberian utang kepada PT Seritek. Tindak lanjut dan perlindungan kerja. Proses hukum terhadap para tersangka masih berlangsung dan Kejaksaan Agung berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menerbitkan surat perintah penyidikan sprindik dan mulai menyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di lingkungan Bank BJB yang terkait dengan pemberian utang kepada PT Seritek. Dalam konteks ini, Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Patawan Daulay, mengimbau Presiden Prabowo Subianto untuk secara langsung mengawasi langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam upaya menyelamatkan karyawan PT Seritek. Ia berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawalkan karena persoalan ini besar. Pengaruh Presiden sangat diperlukan. Ia juga menyarankan agar pemerintah memberikan penjelasan agar masyarakat dapat memahami arah dan tujuan yang akan diambil dengan Presiden Prabowo secara langsung memimpin penanganan masalah Seritek. Apakah geng Solo terlibat? Hingga saat ini tidak ada bukti atau laporan yang mengaitkan geng Solo dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Sri Rezeki Isman Tbk Seritek. Geng Solo adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jaringan pejabat kepolisian dan militer yang berasal dari Surakarta, Solo, dan memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Istilah ini pertama kali muncul pada tahun 2019 dan mencakup sejumlah perwira tinggi yang pernah bertugas di Surakarta selama masa kepemimpinan Jokowi sebagai wali kota Solo pada tahun 2005 sampai tahun 2012. Dalam konteks kasus Seritek, tidak ada indikasi bahwa anggota geng Solo terlibat dalam proses kepilotan atau dugaan korupsi yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Fokus utama penyidikan saat ini adalah pada 3 tersangka utama, yaitu
Iwan Setiawan Lukminto, mantan Direktur Utama PT Sritek, Zainuddin, mantan Direktur Keuangan, dan Rizky Sahroni, mantan Kepala Divisi Kredit Bank DKI. Namun, dalam kasus lain yang melibatkan PT Sritek, yaitu pengadaan tas bansos oleh Kementerian Sosial pada tahun 2020, nama Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi dan calon kepala wali kota Solo sempat disebut-sebut. Beberapa pihak menduga adanya rekomendasi dari Gibran kepada Kemensos untuk memilih Sritek sebagai penyedia tas bansos. Gibran membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tidak pernah terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Secara keseluruhan, tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan geng Solo dalam kasus korupsi Sritek. Isu ini lebih terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang oleh pemerintah pusat, yang berbeda dengan kasus kepilotan Sritek yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung.